Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam tariqan sawiyyan wa wa'ada al-mutamassikina bihi wa yanhauna 'anil fasadi wa kana 'aliyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan man huwa khairun maqaman wa ahsanu nabiyyan. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-muttasifu bil makarim kibaran wa sabiyyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di kana rasulan nabiyyan wa ala alihi wa sahbihi alladhina yusiluna islamahum wa lam yaf'alu shay'an fadila. Qalu subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Ikhwan Islamiyah Universitas Indonesia Yang Haji Ahmad Solehan, dan juga hadirin jemaah salat asar Masjid Ikhwan Islamiyah Universitas Indonesia rahimahullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tidak bosan-bosannya melimpahkan nikmat kepada kita, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, sampai kita bisa berkumpul di masjid yang insyaallah penuh berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan kita, yang kita harapkan syafaatnya, yang membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam, dan mudah-mudahan telah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan sedikit banyak membahas mengenai sabar yang ada di dalam Al-Quran. Dalam hal ini kita akan mencoba membuka surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Ayat tersebut memiliki asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat tersebut ketika kaum muslimin pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu mereka menghadapi berbagai macam ujian, kesulitan dari berupa peperangan, kekurangan finansial, bahkan dikucilkan. Para sahabat juga mengalami tekanan dari kaum Quraisy, bahkan diancam dan ditindas karena keyakinan mereka. Oleh karena itu Allah menurunkan ayat ini sebagai motivasi dan pengingat agar kaum muslimin untuk tetap bersabar dan selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di awal ayat ini Allah langsung menyapa orang yang di hatinya memiliki
memberikan penguatan bahwa perintah ini khusus untuk mereka yang percaya kepada Allah. Tentunya tidak hanya di zaman Rasulullah SAW saja, tapi juga pada masa saat ini hingga nanti. Ya ayyuhalladzina amanu, keseruan Allah kepada orang-orang yang hatinya punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ista'inu ini seperti kata istighfar, ada meminta pertolongan. Kalau istighfar meminta pilihan, istisqa meminta hujan. Nah, di sini ista'inu, Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk meminta pertolongan kepada Allah. Bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan salat. Kemudian dari ayat ini, salat ini adalah wujud ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melaksanakan salat, di dalam salat terdapat surat Al-Fatihah. Dan di situ kita lagi-lagi meminta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kesabaran yang hendaknya kita lakukan pada masa saat ini telah dicontohkan oleh Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah kepada kaumnya, dan itu ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Beberapa Rasul memiliki kesabaran yang amat sangat luar biasa. Di antaranya adalah Rasul-Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Nah, di sini kelima Nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi adalah, pertama adalah Nabi Muhammad SAW, yang kedua Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh alaihissalam. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan para nabi yang memiliki gelar Ulul Azmi dalam surat Al-Ahzab ayat 7. Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari kamu sendiri Nabi Muhammad, wa minka wa min Nuhin, dari Nabi Nuh, wa Ibrahim, dan Nabi Ibrahim, wa Musa, Nabi Musa, wa Isa, dan Nabi Isa ibnu Maryam, wa akhadna, dan kami telah mengambil dari mereka mitsaqan ghalidha, perjanjian yang amat teguh. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil janji dari nabinya, 5 nabi tersebut, sebab menandakan bahwa status istimewa mereka sebagai ulul azmi. Nah, ini profil dari nabi-nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi ini tidak diragukan lagi kesabarannya. Yang pertama Nabi Nuh, dari awal turun Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah kurang lebih selama 950 tahun. Dalam waktu 950 tahun tidak hanya siang saja dia mendakwahkan Islam, tapi juga malam hari. Qala rabbi inni diabadikan dalam surat Nuh. Qala rabbi inni, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku da'awtu qaumi, aku dakwah, aku mengajak untuk kepadamu, lailan wa nahara, siang dan malam, dan itu terjadi selama 950 tahun. Falam yazidhum du'ai illa firara. Iman mereka enggak berubah.
cerita selengkapnya bisa kita buka di surat Nuh juz 29. Itu menceritakan tentang proses dakwah yang dilakukan Nabi Nuh hingga terjadinya banjir yang memusnahkan orang-orang yang tidak beriman selain Nabi Nuh dan pengikutnya. Kemudian Nabi Ibrahim, saat itu Nabi Ibrahim mendapatkan ujian, dilemparkan ke api yang konon katanya api tersebut itu untuk bisa Nabi Ibrahim berada di kobaran api. Ternyata saking panasnya orang-orang yang mau melempar itu nggak bisa. Nah ini berarti saking besarnya api yang dibuat oleh Namrud saat itu, sehingga orang-orang itu tidak bisa melemparkan Nabi Ibrahim ke kobaran api tersebut. Dari situ ternyata bumi sudah protes kepada Allah. Wahai Allah, izinkan aku mengguncangkan tanah ini supaya tidak terjadi kecelakaan, tidak terjadi Nabi Ibrahim dibakar. Tunggu dulu kita tahu. Angin juga protes kepada Allah, bahkan hujan juga protes. Padahal kalau hujan udah menurunkan airnya selesai, Nabi Nuh tidak terjadi dibakar, tidak jadi dibakar. Tapi ternyata sampai akhirnya ketika Nabi Ibrahim dilempar menggunakan ketagalan saat itu, ternyata apa yang kamu minta, kata Allah, Rabbana, Nabi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, kata Nabi Ibrahim seperti itu. Cukup Allah saja. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api, kulna ya, kami berfirman, ya na, wahai api, kulna ya na kuni, wahai api, jadilah kamu bardan, dingin. Kalau katanya seluruh bumi saat itu apinya menjadi dingin. Hingga saat itu Nabi Ibrahim ternyata bisa keluar dari kobaran api, bahkan tidak mengalami kebakaran sedikit pun. Kemudian Nabi Isa beliau menghadapi pengingkaran dari kaum Bani Israil. Jadi kaum yang mengikutinya justru mengingkarinya. Bahkan banyak fitnah yang ditujukan kepadanya. Pengikut terdekatnya pun turut serta membuat fitnah, bahkan menjadikan Nabi Isa saat itu sebagai nubuatan, sehingga Allah mengangkat barafa'ullahu ilaihi, sehingga Allah itu mengangkat Nabi Isa dan dijadikan pengikutnya yang tadi berkhianat diserupakan seperti Nabi Isa. Kemudian Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi, dia menghadapi banyak tantangan, bahkan pengkhianatan dari kaum Yahudi yang ada di Madinah dan lain sebagainya. Kemudian menurut Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar dalam dunia Islam, mengklasifikasikan sabar menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Untuk taat kepada Allah sangat dibutuhkan kesabaran. Contoh sabar, kita melaksanakan sholat subuh harus bangun meskipun ngantuk, lelah, atau masih belum 100% mikirnya kan gitu. Kita tetap mengambil wudhu, habis itu melaksanakan sholat subuh. Kemudian yang kedua adalah sabar menjauhi larangan Allah. Untuk menjauhi larangan Allah ini juga dibutuhkan kesabaran. Di antaranya kita meskipun mampu membeli hal-hal yang diharamkan Allah, tapi kita tidak mau membeli itu. Bukan karena kita nggak mampu, bukan karena kita nggak bisa bermaksiat. Kita bisa bermaksiat, tapi karena kita punya kesabaran, kita menghindari itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan kita menahan diri dari ghibah, meskipun
asik sekali kalau gibah, membicarakan keburukan orang di belakang. Ini dosa besar yang dianggap kecil, padahal itu besar. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apakah kamu suka memakan bangkai saudaramu sendiri? Kemudian yang terakhir adalah sabar dalam menghadapi musibah. Dalam perjalanan kehidupan yang kita jalani, seluruh manusia mengalami namanya cobaan, dan itu beraneka ragam. Tidak ada cobaan manusia itu sama semua. Manusia satu dengan yang lain memiliki diuji sama Allah itu sama semua, tidak ada. Bahkan ujian yang kita terima beda-beda. Bahkan mungkin kita merasa, ujian saya berat sekali, mungkin orang lain tidak mampu. Belum tentu kita juga mampu mengalami atau merasakan ujian yang dilalui oleh orang lain. Oleh karena itu, jenis sabar yang tiga tadi itu mengandung makna menerima ketetapan Allah dengan lapang dada. Jadi yang namanya takdir Allah ini sudah ditetapkan. Misalkan kita ditetapkan sakit, ya sudah, diterima saja. Boleh berdoa meminta sembuh. Motor hilang, ya terima saja, minta baru lagi. Udhurni astajib lakum, mintalah kepada penulisnya akan aku kabulkan. Kemudian Imam Ghazali juga menekankan bahwa sabar merupakan salah satu akhlak mulia yang membawa pada ketenangan jiwa dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sabar ini adalah modal dari seorang Rasul menghadapi kaumnya. Sehingga ketika kita memiliki akhlak yang sama dengan akhlak Rasul, maka kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran juga disebutkan beberapa balasan bagi orang-orang yang mampu bersabar. Di antaranya adalah Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang sabar. Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan dia memberikan balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian dari surga. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang sabar akan mendapatkan balasan berupa surga dengan kenikmatan dan kemuliaan yang tak terbayangkan. Kemudian innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Kemudian innallaha ma'as sabirin. Allah senantiasa membersamai orang-orang yang bersabar. Jadi ketika sudah bersama Allah, apapun masalahnya insyaallah selesai. Kemudian mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Yang bagaimana? Alladzina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini berasal dari Allah, milik Allah, dan kepadanya lah kami akan kembali. Jadi kalaupun ada sesuatu yang merasa kita miliki habis diminta oleh Allah, ya sudah, karena Allah lah yang memiliki itu. Kemudian ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Orang-orang bersabar itulah yang mendapatkan ampunan dan maghfirah dan rahmat dari Tuhannya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari sabar
Allah berikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan kesabaran dalam menjalankan perintah Allah dan kesabaran untuk menjauhi larangan-larangan Allah serta kesabaran untuk menghadapi musibah yang telah atau akan kita hadapi nanti, dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan dalam husnul khotimah.